kelihatannya. Terus kemudian ada apa lagi Bapak tadi? Campur sari. Oh ternyata bisa ya campur sari dijemblungi loh. Aduh. Oh bisa dicoba. Bapak Ibu, misalkan nanti ada request lagu ya, atau gending, atau apa ini, micil, pucung dan sebagainya, itu biasanya sebut apa Pak? Mencopat ya? Itu bisa Bapak Ibu buat request dari picisan sendang yang dinamakan tadi Sekar Mekar. Kenapa ini kok dinamakan Sekar Mekar Bapak? Monggo boleh dijawab Ibu. Boleh perkenalan juga namanya Bapak, terus kenapa dinamakan Sekar Mekar? Terima kasih, saya Muslim bahwa jemblung kita ini kita beri nama Sekar Mekar. Itu adalah asli mungkin adalah Jopo Mbak. Jadi mudah-mudahan ini menjadi apa ya istilahnya tujuan kita bahwa sekar itu kembang atau bunga mekar ya mekar. Mudah-mudahan jemblung yang kita hari di sini segera mekar atau berkembang dan laris gitu aja. Aduh, ada larisnya ini Bapak ya. Yang penting itu Mbak. Terima kasih. Siap. Bapak boleh dikenalkan juga tadi ada apa tadi ya alatnya ya? Saya juga baru tahu ini. Ada kempling besar, kempling kecil. Nah, ini pripun Bapak untuk membunyikannya atau boleh dipraktekkan sedikit boleh Bapak, monggo. Lagi Bapak? Oh gitu, oke. Jadi ini kempling ini kalau nggak ada gimana Bapak? Waduh, ibarat sayur nggak ada garamnya ya, kurang asin cuma manis aja gitu ya. Siap, iya. Bapak Ibu sambil menunggu ya, sambil menikmati hidangan yang telah disediakan. Dan Bapak Ibu, malam hari ini Forsabda itu mengusung dengan tema seni jemblung yang makin terpinggirkan di era digital, apalagi untuk memperkenalkan ke anak muda. Ini seni jemblung itu apa sih? Kemudian pernah digelarkan di Tulungagung itu di mana aja? Atau kemudian apa sih keresahan para peseni dari jemblung ini? Ya semoga untuk sarasehan budaya ini nanti bisa memecahkan masalah seperti itu dan mungkin bisa jadi untuk dimajukan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk menuju yang lebih sekar mekar itu tadi Bapak Ibu. Iya, selanjutnya adalah sarasehan budaya yang nanti acara akan dipimpin oleh moderator yaitu Bapak Sugeng selaku moderator pada malam hari ini, dan kemudian ada narasumbernya, ada Ki Dalang Muslam, ada Ki Dalang Sumaji, dan Ki Wawan Susetya. Untuk Bapak Sugeng, di mana Bapak boleh maju ke depan?
sebentar Bapak, belum saya serahkan loh ini tadi acaranya. Iya, Bapak Ibu, saya pamit sementara. Ini saya serahkan ke moderator Bapak Sugeng. Monggo. Matur nuwun mati lali bangane bareng. Padha gulan ning kalbu ing sasmita ambrih lante ojo mikir mangane Nuwun saya itu wong mobil. Kemudian kok gatel. Pun saking mawon nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur dumateng Gusti Allah Ingkang Agung, menapa dalu menika kita bisa berkumpul di sini dalam suasana yang aman, tentram dan damai, dan tentu saja dalam suasana yang penuh rasa kekeluargaan. Mangatan nggih, matur nuwun sanget atas kehadiran Bapak Ibu yang kami hormati dan adik-adik yang kami sayangi. Awit menapa panjenengan jauh-jauh datang dari rumah
datang ke sini tentunya mengharapkan suasananya tentram, damai, aman, penuh rasa kekeluargaan dan tidak ada sekat di antara kita, pastinya tidak ada dusta di antara kita. Terus tambahan malam ini acaranya kan santai ya, tidak ada teror, jadi tidak ada tenda, apalagi tidak ada tenda biru. Terus mereka acara sebelum sarasian saya mulai, saya mau ngepek untuk coba mengartikan tadi yang disampaikan oleh Bapak Haryono itu kidung singgah-singgah, kidung kuning bermakna bahwa kita yang sebenarnya bisa membentengi diri dari anasir-anasir yang jahat dari luar. Dengan begini kita bisa secara lebih optimal untuk mendekatkan diri kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Terus tadi Ki Imam tadi nembang apa ya? Pucuk ilmu iku dan sebagainya. Intinya bahwasanya orang itu kalau untuk mencari ilmu harus sungguh-sungguh, harus tandai. Kalau ilmu sudah didapat, diaplikasikan untuk kemaslahatan umat bersama. Maka sekaligus tadi ada ucapan selamat dari Pak Imam untuk penjenengan kami. Terus Ki Wawan Setio tadi nembang apa Mas ini Mas? Namanya apa? Sino itu menangi zaman edan, itu dicuplik dari Slakara Kidul karanganipun Raden Ngabih Rangga Warsita Pujangga Agung ingkang pungkasan saking kraton Kasunanan Surakarta Adiningrat. Bahwasanya itu berisi bahwasanya sak bejo-bejo ingkang lali isi bejo ingkang kelawan ini kelawan Mas Bodo. Jadi orang-orang yang anut amjukin zaman iku kalah bejo diri wong sing eling kelawan Mas Bodo. Maka ingat-ingat, waspadalah. Terus tak mensuan tampil ini. Oh, kula piyambak iki lali. Ki sugeng nuksem sing ganteng niki wau. Nembang napa wae? Padha bilangan ini kalbu bahwasanya artinya ada himbauan agar kita ini menyucikan hati. Monggo disucikan pakai sabun silahkan, pakai rinso ya boleh, pakai sabun juga silakan. Intinya hati harus bersih agar batin kinclong-kinclong tajam setajam silet yang akhirnya bisa menguraikan, bisa menerjemahkan tanda-tanda alam. Karena apa? Manusia adalah bagian dalam alam itu sendiri. Tepuk kanan untuk tembang ini. Alhamdulillah. Sekarang langsung saja, saya tidak berdele-dele masuk pada inti sarasian tentang apa judulnya, seni jemblung yang makin terpinggirkan di era digital. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang berisi 10 PK, 10 objek pemajuan kebudayaan, salah satunya adalah seni. Jadi undang-undang ini mestinya aslinya diciptakan oleh pemerintah untuk merealisasikan cita-cita pendiri bangsa agar bangsa kita, masyarakat bisa berkepribadian secara budaya, berdikari secara ekonomi, dan yang pasti berdaulat secara politik bisa tercapai. Di tahun-tahun 80-an namanya seni wayang gemblung ini sangat viral, sangat diminati oleh masyarakat umum. Tapi di tahun 80-an ke atas karena begitu masifnya seni dari luar masuk ke Indonesia, yang tentunya juga masuk ke Tulungagung, berakibat seni wayang gemblung terpinggirkan yang akhirnya punah, paling tidak mendekati kepunahannya. Lalu pripun? Apakah seni ini kita injak sekalian agar hilang di bumi, terpendam di bumi, musnah, mampus, ataukah seni ini kita angkat kembali, kita viralkan biar kembali digemari oleh masyarakat, terutama oleh adik-adik milenial. Untuk itu kita hadirkan 3 narasumber yang luar biasa. Yang pertama Ki Musolam, serempet. Ayo, sampai selamat aja. Alhamdulillah. Sugeng dalu Ki Musolam. Ki Musolam ini berasal dari desa Picisan, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. Besok gunung. Pripun Ki Musolam berjalan dari Picisan ke Lotus, di tengah gula ada penampakan mboten?
Enggak, tapi ada truk yang melintang jalan karena nama tebu, akhirnya kita terlambat sampai sini. Alhamdulillah, Ki Muslam ini seorang pedagang yang sukses karena beliau punya warungnya bersih, jenis dan ramai dikunjungi orang. Karena itu monggo kita nanti saran-saran ke warungnya Ki Muslam, kita habisi semua yang disediakan. Satu yang tidak boleh dihabisi apa itu? Tidak boleh menghabisi Ki Muslam. Dihabisi bingung. Dan Ki Muslam ini juga nanti kalau ke warungnya Ki Muslam ya, kalau ke warungnya Ki Muslam tolong dominya dipertebal. Jangan seperti jumlet saya tebal tapi sini surat gaden. Ki Muslam ini juga seorang petani yang tekun, pedagang juga, seperti peternak. Dan yang luar biasa, Ki Muslam juga seniman. Beliau dalam wayang purwo, sekaligus dalam wayang jemblung. Dan jelek-jelek begini kok jelek, ganteng-ganteng begini. Ki Muslam ini kepala desa dari desa Picisan. Tepuk tangan Lurah itu jeruk mas. Mungkin menurut saya Ki Muslam akan jenentreke wayang jembung itu dari mana asalnya, terus pripun di Tulungagung, tentunya yang paling penting pripun makin prospeknya di depan karena nampaknya sedikit memang wajib untuk diviralkan mengatakan ya. Terus yang nomor kali pembicaraan nomor kali penjenengan pun Ki Sumaji saking desa Boyolangu, Kecamatan Boyolangu, Sukajal Ki Sumaji. Saking Boyolangu datang Lotus Garden dipun kawal berapa ribu santri ini kok. Diambilkan. Dan itu tengguri ada ribuan santri itu dari mana ya? Kok patah santri yang tentu nenek-nenek tembok baru tak gitu. Nabi dan suara telas ya. Ki Sumaji ini juga petani yang sukses, beliau juga seniman karena beliau dalam wayang jemblung, sekaligus dalam wayang purwo dan juga dalam jalan luar. Nanti penjenengan pun bagi apa ya menjelentrehkan wayang jemblung dalam perspektif filsafat karena sejujurnya Ki Sumaji ini juga seorang spiritualis. Makanya pun mangke monggo kita sareng-sareng ambyur ing samudra minangkal bumi pun wayang jemblung. Makanya matur untuk Ki Sumaji. Pembicara yang ketiga ini konco kula dhewe mogeling namanya pun Ki Wawan Susutyo. Mbak ini Ketua Forsabda Forum Serasian Seni Budaya yang malam ini berkolaborasi dengan Bapak-Bapak BPAL, Bapak-Bapak Purnawirawan, Angkatan Laut, Rakyat Tulungagung sehingga acara ini insya Allah akan terlaksana dengan baik. Tepuk tangan untuk Bapak-Bapak BPAL dan Bapak Forsabda. Dan Ki Wawan ini juga seorang seniman sastrawan karena beliau itu sudah mengarang judul buku sampai hampir 100 yang tersebar di luar dan di dalam negeri, sekaligus Ki Wawan ini tulisannya sering dimuat di area lokal maupun nasional. Nanti Ki Wawan akan mengulik perspektif wayang jemblung dalam perspektif budaya. Mengatakan tepuk tangan Ki Wawan Susatyo. Tidak perlu dipanjang kata nanti lakukan proses kemarin dengan jemblung karena saya lihat penjenengan sudah antusias sekali untuk mengikuti penjelasan dari beliau yang ganteng-ganteng ini kok. Sampur pertama saya persilakan untuk Ki Wawan Susatyo, waktunya teman maksimal 10 menit. Nanti Pak Muslam video Pak Muslam waktunya kan 10 menit maksimal nanti menit ke-9 kalau penjenengan nanti mohon maaf nanti akan saya ingatkan waktunya sampai mungkin mampir habis nanti. Monggo langsung lawan Ki Muslam 10 kali penjenengan. Terima kasih Mas Kun atas waktunya. Bapak Ibu, di atas amanah dari Bobo Hari harusnya karena dulu katanya kalau mau godintingan nih kamu ono kita rumah
ono wani miwah panggawe Allah gunane wong luput geniat temahan tirta maling ado tanono ngarake Mana kabarnya? Streamingnya pakai apa ya? Iya. Coba slow mo. Lenggang kangkung ing pinggir kali lenggang kangkung ing pinggir kali desa Suwiri jembrung iki asuhan Pak Hari kali desa Suwiri jembrung iki asuhan Pak Hari lenggang kangkung ing pinggir kali lenggang kangkung ing pinggir kali miline tanjembrung iki saking pijisan kali miline tanjembrung iki saking pijisan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian demi sesepuh mliginipun Bapak Bupati yang diberwakili dening panjenenganipun Bapak saking Disbud Parwi Bapak Chandra. Matur suwun. Nuwun pangapunten ranten wekdal ingkang namung sedasa menit menika langsung kemawon Bapak Ibu Kirawa sedaya. Kula tinanggena beberaken utawi ngupas sekitar sejarah munculnya wayang jemblung, bahwa ada beberapa sumber munculnya wayang jemblung ini adalah diawali dari yaitu masa kerajaan Mataram ketika Mangkurat I, ketika Raja Mangkurat I itu ada huru hara. Terus kalanipun Amangkurat setunggal menika jumeneng nata wonten Mataram wonten huru hara wonten dahulu lajeng keranten kawontenan ingkang boten sae bedenanipun pelajar ngidul lari ke selatan dipun dherekaken kalian setunggalipun budayawan atau seniman paringan asma Ki Lebdajiwa. Nah, sak lebetipun menapa menika napa dedelikan utawi dalam pelarian menika Ki Lebdajiwa tansah nglipur dhateng Amangkurat setunggal kanthi cerita dados monolog dalam tapi monolog piyambakan. Nggih cerita piyambak dipun kendhangi piyambak dipun tabuhi mawi cara mereka gamelan Surakarta niki mawi tutupipun ngoten. Mila kalian napa Ki Amangkurat setunggal ngantos dipun wastani kaya wong gemblung. Nah niku. Jadi berawal dari niku mungkin wayang jemblung, wayang ini dinamakan jemblung. Itu adalah versi pertama. Versi kedua bahwa di Banyumas itu ada adat, itu kalau ada orang yang melahirkan menawi wonten tiyang ngelahiraken mereka wonten naminipun muji nemoni bayi.
Terus sedalu-dalu menika mboten kalanipun 7 dinten biasanipun, tapi anggen kula picisan rumiyin dawuh gangsal dinten. Muyi. Jadi nemoni bayi lek mriko anggen kula niku namine jagong bayi. Niku maos maca pat wiwit jam 09.00 ngantos parahin jam ngantos sak derengipun subuh. Nah, dipun raos kirang napa nggih, kirang gayeng. Akhiripun muncul napa menika cerita dipun paringi cerita-cerita. Aja cerita menak, cerita rakyat, cerita-cerita perjuangan. Tur dipun tabuhi kalian tutukipun piyambak-piyambak. Terus boten enten templing dereng wonten demung gamelan dereng wonten mawi tutukipun piyambak-piyambak. Biasanipun saking versi menika tiyang gangsal. Terus upami sing ngendang ngoten nggih delah tak terus dalane nggih cerita ngoten. Terus niku naminipun nek mboten salah napa Mas? Akapela nggih. Ngoten nggih, akapela nggih leres nggih. Niku. Jadi berawal dari situ Bapak Ibu dari versi yang saya baca, saya dapatkan akhirnya berkembang ngetang ngantos dugi Kediri. Dateng mriko menika ceritanipun akhiripun cerita Panji. Terus cerita Panji berkembang hidup atas Tulungagung ingkang atas Bapak Hari dawuhaken kala wau bilih Tulungagung iki sampun wonten tentrem kalanipun Bapak Hari terus si Halid mawon sampun wonten nggih. Dalam perkembangannya nggih jemblung menika saya kamu kalah kalian menapa menika era digital menika. Terus budaya-budaya manca. Terus pendengar penggemaripun Ica. Nah, kula tingali niku geliat dari seniman niku kathah sing mriko ampri tertarik pripun ngoten. Enten sing ingkang nganu menapa menika damel gamelan sak rancak sendon suluke nggih purwa tapi lakone jemblung. Ngaten nggih pangkah mboten payu. Nggih, ruwun rene nggih. Akhiripun wah saya tersingkir kados dipun Bapak Hari dawuhaken Bapak Hari kala mboten namung tersingkir malah seolah-olah terhapus nggih. Nah, kula minangka ya seniman nggih ada ekleng ngoten kula akhiripun piye ya nyampe jemblung itu kula nek sekitar Sendang dan sekitarnya mereka ini dalam jemblung pun sedaya yang sepuh-sepuh. Mboten wonten tunggak ingkang semi mboten generasi penerusipun. Akhiripun kula kalian kanca-kanca nggih dadak niki mbok bilih latihan atawis pirang bulan lagi niku. Lah untungipun Bapak Ibu picisane pun wonten jedor. Dadi kula kanten anjur teng mriku dandane ditata amriye iki dadi jemblung pripun ngaten. Nah niku berawal dari niku kula insyaallah niki insyaallah piye amri jemblung niki terus pundi amripun jemblung niki punya daya tarik tersendiri atau harus tampil beda. Yang penting tidak meninggalkan identitas jemblungnya. Makanya jedor templing itu tetap harus muncul niku. Lajeng alhamdulillah panjenenganipun Bapak Hari kepareng rawuh dhateng rompok mriku ngen kula latihan dawuhaken bilih bunut iki wayange iki golek ngono pripun ngaten. Mangke kang nembe kemawon paring dawuh panjenenganipun nek iso jemblung ki ada interaksi antara dalang dan niyaga. Di saut-sautan napa menika omong-omongan dados ada interaksi ngaten. Wah niku langkung sae. Bapak Ibu pancen jemblung menika apike ning niku teng mriku teng saut-sautan napa nggih. Caur manukipun antara dalang dengan niyaga. Terus nek amem ngoten nggih welek. Mungkin nek saut-sautan terus disauri ngadeg lucu ngoten wong ndelok loro sewengi nggih betah. Tapi nek ngurwani kadang-kadang napa menika dalam jumlah niku nek boten disauri kalian koyo purwa. Makanya kalau mangke insyaallah berusaha napa nggih menghindar dari purwanipun. Soalnya katut nggih sendon suluke ngoten Mas Wawan insyaallah diganti ora bangga. Purwa kersane terpisah antara purwa dan jemblung. Bilih
sawatawis mekaten ran wekdal ingkang sampun bingkap dalu Mas Kim dak wani ngeling. Saking kula kirang langkungipun nyuwun pangapunten kula pungkasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penjelasan saking penjenenganipun Pak Lurah Pikisan bahwasanya Gemblung Dadu Aviasi yang bersama Gemblung dari seorang raja yang melarikan diri diikuti oleh Ponokawan seorang budayawan. Dari kata Gemblung akhirnya jadilah Gemblung yang kedua dari Banyumas ke Parang ke timur ke Tulungagung, dari Gemblung versi Jawa Barat ke timur menjadi Gemblung dengan versi budaya Panji. Terima kasih banyak Pak Mucolam dan Gonggo dari Gidur Pikisan menuju ke Gemblung. Teman ada sesuai arahan berbahaya dan Gemblung dari Maya Golek. Nah, makanan yang kedua, narasumber kedua, monggo Pak Semajirimin nggih. Monggo nggih. Sedasa menit kangge panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamun sirah guru kaki Amelia manggung kang nyoko ingkang becik martabati ingkang ngerti hukum kangge baca langkang rahi syukur oleh wong tapa ingkang sampun tan mamri weweyan ibu pantes nuhun nono kaki sertane kawruh para bapak saha ibu dalam hati-hati ingkang nuwun walau khususun para pejabat setempat sedya di sini saya dijadikan narasumber yang berkaitan dengan wayang. Sejatosipun menawi kula panjenengan sedaya menika duweni tekad lan niat nggih wayang Jundung menika persasat budah mutiara yang sangat gaib. Sebab dari kata dulu itu sebetulnya jumlah. Sebab apa? Ternyata wayang Jundung itu kalau dibuka secara benar itu bernuansa tauhid, bernuansa makna. Makanya
dulu pada saat tahun 70 tahun yang lalu saya pernah diajak dengan bapak saya itu melihat pementasan wayang. Ternyata yang saya ingat pada saat itu kalau kita ini akan mementaskan suatu pagelaran wayang Joso, itu membuat suatu panggung yang panggung itu sangat tinggi, bisa jadi 2 meter, bisa jadi 3 meter. Jadi bisa diartikan kalau wayang Jemblung itu sesuatu pagelaran wayang yang bernuansa tinggi, yang bernuansa hakikat, yang bernuansa makna. Makanya Jemblung niku bisa diartikan jumlah. Sebab apa? Kalau si pendengar pada saat mendengarkan cerita dalang yang diceritakan dan dia dapat menerima dan bisa merasakan, tentu akan menjadi pelajaran yang hakiki. Sebab apa? Siapapun dalangnya, yang diceritakan oleh dalang wayang Jemblung itu pasti sesuatu kejadian yang telah lalu, kejadian yang telah lalu. Istilah Jawa padha uga lakone arep-arepan, padha uga lakone mojo. Itu pasti kejadian yang telah lalu. Nah, itu Quran. Tapi yang sifat dasar. Makanya orang Jawa itu penuh yang bilang Al-Quran itu sebetulnya ada 2. Yang satu kitab kering, yang satu kitab basah. Ya, kehidupan yang diceritakan oleh dalang-dalang itu kalau bisa merasakan dan benar pasti menjadi pelajaran yang hakiki, sebab di situ pasti ada petunjuk sing becik bakal becik, sing Allah bakal. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kalau ingin mempersiapkan diri untuk melintaskan wayang Jemblung, berkumpullah dengan ilmu-ilmu, pengertian-pengertian, kawruh-kawruh, dan petunjuk-petunjuk supaya dalam pementasan nanti akan menjadikan pelajaran bagi umat yang sama-sama mendengar. Saya kira segini yang saya lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa mengapa yang didakwakan Ki Sumaji. Ternyata wayang Jemblung itu juga punya kandungan ma'rifatipun gitu. Jadi di sini ada jalan tasawuf. Kalau Jawa ini ada satu upaya untuk menunggangi Allah Gusti makaten nggih. Alhamdulillah. Yang terakhir, pembicara terakhir panjenenganipun Ki Wawan Susatyo 10 menit kangge panjenengan semua. Yogyaniro kang para prajurit
tresnane andelira sang Prabu sastra bau ing maes pati aran patih suwanda lelakuanipun kang kinelung tri prakara gunakaya purun ingkang den antepi mohon netraku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya dalam konteks memajukan atau bagaimana mengembangkan seni wayang jumblung. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Sugeng berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan tentang 10 OPK. Ini saya kira bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas sudah pada tahu tentang apa itu 10 OPK, objek pemajuan kebudayaan. Jadi ada manuskrip, ada situs, ada adat istiadat, kemudian seni, kemudian permainan tradisional, pengetahuan tradisional, olahraga tradisional, dan sebagainya. Ada 10. Nah, salah satunya adalah seni, yang dalam hal ini topik kita atau tema kita pada malam hari ini yaitu tentang seni wayang jumblung yang notabene merupakan seni tradisional yang merupakan salah satu dari bagian seni itu sendiri. Nah, seni tradisional ada wayang kulit, ada wayang uwong, ada jaranan, ada reog, kentrung dan sebagainya. Nah, salah satunya seni jumblung ini. Nah, oleh karena itu, karena ini masuk bagian seni, maka mumpung di sini ada Bapak pejabat yang mewakili Bapak Bupati, yaitu Mas Chandra, Kepala Budpar, dan juga ada yang dari DPR, baik tingkat 2 maupun provinsi. Nah, ini kesempatan untuk melihat prospek ke depan atau bagaimana kira-kira memajukan atau mengembangkan seni wayang jumblung ini. Ini mumpung ada pejabatnya, karena untuk mengapresiasi seni wayang jumblung atau kesenian pada umumnya itu bukan hanya tanggung jawab dari para seniman, tetapi juga masyarakat pada umumnya. Nek tidak ditanggap terus piye maju nih kan gitu. Jadi dalam hal ini bagaimana masyarakat ya menanggap gitu biar bisa lestari. Tetapi bukan hanya masyarakat yang menanggap, tetapi juga diharapkan dari para pejabat karena ada payung hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tadi itu berkaitan dengan pemajuan OPK yang dalam hal ini tentu saya yakin entah itu Bapak pejabat dari Budpar khususnya dan juga Bapak Ibu anggota DPR tingkat 2 maupun provinsi apalagi pusat. Nah, dalam hal ini mempunyai tanggung jawab yang sama, termasuk terutama para senimannya kan gitu. Senimannya kalau bagi tangkap tidak siap nanti kan repot kan gitu. Jadi dalam hal ini diperlukan untuk terus latihan dan latihan. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kalau kita melihat sebagaimana tadi yang saya katakan di awal bahwa ada beberapa seni budaya dari bangsa kita yang kita banggakan, yaitu telah dijadikan sebagai warisan dunia. Jadi warisan dunia ada beberapa dari 18 objek seni budaya yang diakui sebagai warisan dunia itu. Salah satu contohnya adalah wayang kulit, kemudian gamelan, batik, kemudian pencak silat,
Candi Borobudur, kemudian Candi Prambanan dan sebagainya. Ini beberapa contoh dari 18 objek yang lainnya. Nah, tentu karena tema kita pada malam hari ini seni jemblung, maka kita berharap ya sopo ngerti, mudah-mudahan ke depan ya lain kerjanya apa Pak Muslim. Jadi siapa tahu, kita berharap, kita berusaha. Jadi kalau kita lihat di Tulungagung ini, mungkin selain di Sendang, ada juga di Boyolali, dalam tetangga saya Pak Maji ini, ada juga di Bandung, ya mungkin Sumber Gempol atau tapi intinya sangat langka. Hidup apa? Bahasanya gimana Pak Bobari? Hidup segan, mati tak mau, kayak gitu. Jadi tapi jangan dikatakan punah karena masih ada, 1-2 masih ada. Jadi belum saya punah. Oleh karena itu tema kita pada malam hari ini seni jemblung yang makin terpinggirkan di era digital. Nah ini mungkin tepat karena terpinggirkan dalam arti ya karena kebetulan tempatnya di pinggir. Contohnya di Sendang tadi. Nah kembali ke prospek untuk memajukan seni budaya tadi itu selain dari pelakunya atau seniman budayawannya, juga masyarakat yang diharapkan mau mengapresiasi termasuk pada malam hari ini Forsabda, Forum Sarasian Seni dan Budaya bersama PPAL Tulungagung itu ini juga sebagai bentuk apresiasi untuk berusaha memajukan atau mengembangkan seni wayang jemblung tadi. Kita harapkan mudah-mudahan ke depan ada kemudahan untuk memajukan kesenian wayang jemblung tadi. Barangkali demikian yang dapat saya katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, orang dari Mas Wahab ini juga tepat 10 menit bahkan kurang sedikit. Nah, sebelum tanya jawab, adik-adik menari siap untuk menari satu tarian lagi. Tinggal kakak. Kangkung dimasak kukus, lenggang kangkung dimasak kukus, kukus dimasak gudeg, garden lotus memang oke. Kangkung dikukus gudeg, garden lotus memang oke. Kangkung nang pinggir kali, lenggang kangkung nang pinggir kali milih ngetan jemblung iki saking pijisan, kali milih ngetan jemblung iki saking pijisan.
kangkung kangkung dikelo tumis bumbu mrica ireng manis duwe sapa kangkung bumbu mrica ireng manis duwe sapa Matur nuwun anak-anak yang cantik menari ini Joko Wena di Tombol Ngantuk gitu. Untuk semua. Selanjutnya sesi kedua. Untuk sesi kedua ini adalah tanya jawab. Untuk yang termin pertama 3 penanya dimohon yang badi tamret atau punya pernyataan angkat tangan gitu. Nyuwun tulung yang diangkat tangan 1 aja, jangan tangan 2. Tangan 2 dikira lomba joget. Nanti disebutkan nama dan dari mana asalnya, tolong pertanyaannya singkat padat dan saya akan menganulir kalau ada pertanyaan sekiranya menyimpang dari tema yang ada. Monggo, Cinta. Langsung 3 penanya mangke sesi pertama mangke. Gimana Pak Kan? Lanjut apa? Nunggu teman. Monggo Pak Royo, maju Pak Royo. Terima kasih Pak Moderator, Pak Jendra, Marijin, Pak Kadi, Pak Chandra, Pak Ceri, Bapak kita, Marijin. Sedikit pertanyaan Pak. Ya hanya ini Mbah Muselang, Mbah Muselang murah dadi, murah kelompok. Sunan Pak Sunan. Saya pertanyakan ini Pak Sugeng, bahwa alat semacam ini setahu saya ada beberapa nuansa. Pertama ada jidor, kemudian ada kentrung, ada jemdung. Nah sekarang ini kami masih bingung jemdungnya Pak Muselan ini karena sudah memakai alat yang modern ini masih asli jemblung atau masih dikolaborasi Pak? Kalau dikolaborasi ini pendapat Pak ya, pendapat oleh itu loh Deru. Jadi kalau ini dikolaborasi mestinya ya apa jemblung, campur sari dan sebagainya. Kalau jeder itu hanya selawatan. Kalau jemblung murni itu hanya selawatan tapi ada ceritanya. Kalau termasuk wayang jemblung atau wayang beber ini ada ceritanya, ada wayangnya. Kalau saya dari seni kepang Pak, tadi disebut bahwa seni jaranan. Kami dulu dari Jawa, jaranan Jawa, ndak tek payu ngalih pegon, ndak payu ngalih sederewe. Rodok longgar campur sari, sampe rodok turun kula yo gawe jidor Pak Misrahan. Niki rodok laris, tapi saya nganggap niku wong ngerti kepan arep bitonan gitu. Nah, sekarang yang dikemas Pak Misrahan ini adalah jemblung yang berkolaborasi dengan nyanyian. Kalau di jaranan seni campur sari itu kalau capek nurun ya dek zaman berjuang tentu lah ini jaranan Pak campur sari. Tapi kalau nuansa jemblung ini adalah religi Pak. Nyanyi. Boleh Pak capek nurun, boleh Pak ya. Tapi sak pinten. Ada nih gitu. Kalau wahin Pak Ciri kalau bahan itu sakit apa? Noleh Pak Durman
Ayo padha salat tebrono kanggo sanggu ning akhirat salat lima waktu perintah ing agama sapa sing ra salat bakal dibentuk malaikat rohe kelawan ate sing nyaketi rina lan wengi ning donya ibarat mong mampir ngombe yen bisa ditingkatne sedekahe syukur bisa ngaji sira besok bakal mukti muga salat lima waktu ojo lali iki tenan ora ngerti beni menika namung bisa Pak Misalan daurah monggo kirang langkung kirang rabi bulan duka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu kula saking LKI Nggih. Matur Pak Royo saking MLKI. Penanya kedua sinten nggih monggo angkat tangan. Ingkang nomor 2. Ah niku. Oh, monggo. Monggo. Nggih. Tolong sebutkan nama dan dari mana asalnya nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini apa suaranya digadekan Pak? Mohon maaf. Sendang adalah merupakan kenalan aku Pak. Jadi bapak saya dulu ditugaskan di Sendang, setelah membangun kecamatan beliau mutasi. Makanya picisan harus kena. Kalau menurut saya, Bapak Hari di sini ada Bapak Bupati diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Pariwisata. Inggih nun saya Bu asmanipun. Oh, inggih. Kula Sri Pak, tapi mboten minggat. Oh, Busri to. Ibu Lurah. Oh, Busri nggih. Ndang dari ya sini mboten. Enggak boleh pulang. Aku enggak boleh. Harus di sini harus kelasan dulu. Iya, Sampun guyon. Ya sewu, Busri ini dulu lurah Ketek, terus pindah lurah Sembuh. Pak Kades. Ini mau ada Bapak Bupati diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Perhut, dan di sini ada Bapak dari DPRD Jatiluhur dan Kabupaten Tulungagung. Pastinya kami selaku masyarakat Kabupaten Tulungagung, di mana Jemblok ini sudah ada menurut saya sejak saya kecil dan sering ditanggap begitu pada waktu apa 17-an, apa orang-orang tadi yang pitonan gitu ya Pak ya, selama anak bayi saya ingat sejak dulu. Dan menurut saya Pak, ini perlu dilestarikan. Ini mudah-mudahan mendapat ekor dari Bapak Bupati maupun Bapak dari DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Tulungagung, karena budaya ini kalau saya lihat ini tadi, walaupun saya bukan ahli seni, musiknya bagus banget dan nyanyiannya Pak ya, lagu-lagunya itu mengandung edukasi yaitu religi pastinya. Tetapi saya yang lagi, religi nak lenggak kakung ya bisa sakit. Ini tadi bapaknya request Pak Jenang Pak. Tapi gunung langsung guys loh, bagus sekali. Menurut saya perlu dilestarikan dan pastinya mohon dukungan dari Bapak Bupati
yang diwakili oleh Bapak Chandra dan dari DPRD Jawa Timur dan Kabupaten Tulungagung. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanya ketiga, monggo. Buri, Ningking, Oh, Samping Bapak. oh ya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun perkenalkan nama kula Riko saking Kecamatan Besuki. Tepi-tepi saking mriki sowan wonten acara PPAL Rayon Tulungagung. Niki wonten pertanyaan, mungkin ada 3, mungkin saged dipun jawab kalih para mbah-mbah kula ingkang dipun dang wonten menika wekdal. Kaping sepindah yang pertama yaitu dos pundi regenerasi seniman Jemblung yang ada di Picisan Keranten. Yang namanya Jemblung niki kan mungkin dereng terkenal kalih khususipun warga-warga Tulungagung. Yang kedua yaitu kendala dari konco-konco atau seni Jemblung sendiri niku nopo? Apakah pendanaan ataukah dari segi perkembangan ngoten terus pundi? Untuk yang ketiga perlu diketahui kula niki saking Besuki juga punya rombongan Jemblung, Mbak. Jadi ada mungkin 3 orang atau 5 orang niku dari Besuki niku yang punya grup Jemblung juga. Jadi mungkin di Tulungagung niku yang mungkin sudah kita ketahui dari Welang juga ada, Picisan sami wonten. Yang ketiga mungkin dari Besuki. Nah, yang jadi kendala kami itu pernah nopo niku nggih, istilahnya mengembangkan yaitu dengan cara wayang. Jadi mbahnya itu sebagai corone nopo nggih, untuk wayang niku kados dene janturan. Wonten janturan niku colon sakniki wonten narasi gitu. Nah, untuk ceritanya dipakai wayang. Wonten. Kula pernah melakonkan niku kados cariyos niku kados dene nopo nggih? Banyak sekali. Kados dene Amir Rambiah. Wonten. Mungkin temriki mungkin radi dereng ngertos nggih. Ada lagi Aryo Penangsang niku bisa melampah wonten teng Jemblung. Tapi kenyataannya yang mungkin saya bingung itu yaitu adalah tentang lebih ke respon masyarakat gitu, tentang Jemblung itu bagaimana. Mungkin kados mekaten ingkang kula tanyakan. Matur nuwun saderengipun. Sebentar, Mas Riko, ini ada sampean kan suaranya apik. Nggih, bapak-bapak gitu. Ayo membang salah ya. Mas. Suaranya apik soalnya. Monggo. Ini ibu bapak-bapak biar terhibur. Nggih. Ini dalam muda sakit takut datu nih. Nggih, siap. Tepuk tangan kanggo Riko. Matur suwun. Napa, Mbak? Pelok napa slendro menika? Slendro, Dik. Oh nggih. Napa? Oh nggih, pepeling. Langsungan. Monggo ingkang kepala joget wonten mriki monggo. Bapak Ari. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
sedaya nglestantunaken budaya menika dianggep dados para umate Kanjeng Nabi. Amin nggih. Sing lan nglestantunaken tinggalaning para wali. Amin. Matur nuwun sakdenipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Iko, suarane bakal luar biasa. Nah, niki yang pertanyaan pertama dari Pak Royo dari MLKI juga terjudul tentang jemblung. Dan ini yang dimaksud jemblungnya Ki Muswan itu jemblung pripun, jemblung main jemblung pripun kolaborasi mau pripun. Monggo langsung Ki Muswan dijawab. Terus Mbak Royo. Nah, leres yang kita dawakan jemblung niki gini tuh campur sari, jadi jemblung campur sari. Di dalam rangka niki Pak Royo, kita menggait hati masyarakat ini nanti campur sari niki mboten anak jidor dadu pun mboten tertarik nggih. Tuang Bayur Norno ini dalam rangka kita menarik hati masyarakat. Terus Pak Royo, mboten tidak perlu malih. Matur nuwun Pak Musala Anda. Bu Sri ini pertanyaan apa? Dan sebuah harapan deh agar jemblung ini lestari semakin ngerembaka. Matur Bu Sri ini nampaknya tidak perlu dijawab gitu. Ini pernyataan bang. Matur nuwun dari Mas Iko. Iki pripun iki jemblung iki regenerasi nipun pripun tentu bisa. Juga beberapa keluhan dari Mas Iko kendala jemblung Suki dan sebagainya. Terus bagaimana perkembangannya? Monggo, kita tiba dijawab. Mungkin dipun tambahin Pak, cuma jika ada Pak Lala. Matur suwun Mas Riko, kula sering ningali channel jenengan dalam rangka kula menambah wawasan dan tidak lain ketemu Riko TV. Nggih, Raden Riko TV ya leres nggih. Nggih kula subscribe, nggih kula like Mas. Yes, piye yo. Untuk regenerasi Mas Riko, kalau piyambak niki nggih pemula golek cah enom nggih angel. Niki yogane niki pun sepo-sepo. Ternyata cah enom iki wong digasak utawa digiring teng kene seni-seni tradisi luhur kaosane. Mila niki monggo sarang-sarang digawe supaya cah enom-enom niku saged banyu mili teng kene budaya-budaya klasik nipun carane. Nah, lajeng kados panjenengan ugi kula amri bisa menarik masyarakat itu nggih. Niki insyaallah enten wayange ya nek kita ngepek-egleng wayang elek-elek wonten-wonten. Tapi niki dalu menika namung cerita tok mangke nggih sekedhap wekdalipun. Terus nggih niku mau kula aturaken atas dawuh saking Koko Hari supaya tampil beda kita harus pakai wayang golek sehingga ada daya tarik dari masyarakat. Lajeng gini gua kalau atur ini interaksi antara dalang dengan niyogonya biar gayeng, ngoten diantaranya seperti itu. Ngoten, pilih Bapak Marji, Mas Wawan nambahin mau? Ya, saya sedikit tentang keluhan yang disampaikan oleh Mas Riko. Tentu secara umum itu keluhan atau kendala itu menyangkut masalah pendanaan secara umum. Maka dalam hal ini ada simbiosis mutualisme, saya kira hubungan yang saling menguntungkan. Jadi dalam hal ini ya tentu pemerintah, karena bos besar kita itu pemerintah, baik tingkat 2, tingkat 1 maupun tingkat pusat, yang dalam hal ini bagaimana nguri-uri atau melestarikan cagar seni budaya yang ada hubung, yang dalam hal ini seni budaya atau seni wayang jemblung mempunyai suatu ciri khas, ada unsur religiusitasnya. Jadi saya kira begitu. Jangankan seni wayang jemblung, sedangkan di tempat kami itu juga wayang kulit itu juga susah untuk mencari bibit-bibit anak-anak remaja yang bagaimana suka gamelan, suka kerawitan, naiknya ke pedalangan. Jadi itu memang membutuhkan suatu perjuangan antara masyarakat, kemudian pelaku seniman budayawan dan pemerintah tadi itu. Nah, dalam hal ini mumpung di sini ada Mas Jerry, saya juga mengucapkan terima kasih yang telah membantu kami, yaitu seperangkat alat gamelan gongso komplit.
Jadi ini yang kemudian kami pakai bersama adik kami untuk memberdayakan masyarakat. Jadi latihannya longso. Sebagaimana yang di Popo Hari sini juga gamelan longso. Cuman beliau beli sendiri. Kalau di tempat kami itu bantuan dari Pemprov Jatim. Terima kasih. Terima kasih ketika narasumber menjawab dengan luar biasa, tepuk tangan sekaligus kita narasumber. Selanjutnya mungkin ada waktu sedikit barangkali bapak-bapak yang terhormat, mungkin Pak Jahri dari Kementerian Sabtu, monggo. Kepala Dinas Seni, monggo Bapak ini dari Majelis Selatan mewakili Pak Ben. Tanpa musik, setelah anak muda tadi hadir ngomong-ngomong singkat, kaget, umurku malah sudah 30. Umurku sampeyan nggih 8 Pak. Bolak-balik ditakoni resepe apa. Di sana senang, di sini senang. Nah, saya maca sekedar. Anak-anak bukan lagi. Kau datang padaku sesuka hatimu. Oh sakitnya hati padamu. Rasa sakitnya hati, tapi aku rindu. Sulit, benci tapi rindu. Mulanya aku kerasan. Di sini senang, di sini senang. Rino wengi tancap dadi tembang kidung bagus Joko tepan tanpa sangkan tanpa patang ora saka ngendi sangkane menyang ngendi parane ora urung saya wani tanpa kanthi ijen lahir metu urip kemana pengorbanan yang terus demi meraih ridhonya. Ini yang kita harapkan bersama. Kita selalu mengharapkan ridho Allah. Nek ora ngono piye? Nun sewu Mbak Lam. Iki saka ngendi? Ya dari sana. Nggih, nun sewu Mbak. Besok akan kemana? Ya akan ke sana. Saya kira ngaten nggih Bapak. Seniman wakil zaman. Nun nggih Mbak. Mantap. Kita tetap bersama. Nggih. Mantap, nggih. Mbak Lam itu memang luar biasa. Monggo Bapak Kepala Dinas di Kementerian Sabtu, Mbak Nani, Bapak Kepala Dinas. Monggo. Matur nuwun Bapak Sugeng. Kami tadi ada yang perubahan bahwasanya dari Bapak Bupati juga menitipkan pesan bahwasanya kami dari pemerintah daerah di forum yang majemuk pada malam hari ini diharapkan ada masukan dari berbagai komunitas yang ada pada malam hari ini terkait dengan identifikasi dan dokumentasi seni yang ada di negara kita secara umum dan Kabupaten Temanggung secara khusus. Harapannya dengan adanya identifikasi dan dokumentasi nanti, meskipun dalam periode generasi yang mungkin
peminatnya tidak sebanyak periode di zaman ataupun di generasi boomer. Harapannya dengan adanya dokumentasi dan identifikasi seni, suatu saat seni ini bisa digali dari segi keilmuan dan bisa diteruskan ke generasi berikutnya, sehingga keberadaan seni budaya yang ada di negara kita ini tidak berubah. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Ini Bapak Wadinya, terima kasih banyak. Kami terharu dan akan bersemangat dan akan kita lanjuti. Jadi nanti saya berharap Bapak Kepala Dinas mewakili pemerintah bisa bekerja sama dengan kita, dengan bapak-bapak dari provinsi ini, Pak Jairi. Jadi nanti ada sinergi sehingga seni budaya di Tulungagung semakin modern dan semakin berbeda. Langsung Pak Jairi. Pak Jairi menikah sangat DPR provinsi. Ini kembali untuk Bapak yang kau hormati, matur nuwun malam niki kula diundang isun kula. Matur nuwun tak sedeng dipun undang kula film niki. Memang seni-seni tradisi niki gadah tantangan piyambak. Terus lek boten enten seni pasti ical. Nah, ada beberapa seni kita yang sudah bertahan sampai sekarang jadi terus bertumbuh itu wayang bertransformasi terus-menerus. Dulu lek wayang perwonan murni pasti mboten enten penonton, tapi hari ini penonton campur sari nih, kadang dicampur agro, kadang berpenonton, kadang dicampur dangdut, akhirnya terus transformasi sampai gadah penonton sing kata. Dan ini nanti belum sakit menyesuaikan dengan zaman, tapi mboten ngilangi ciri-ciri khasnya wayang cemplung. Itu yang pertama yang harus dilakukan dan perhiasan. Dan kedua, ini tugas pemerintah adalah pemerintah perlu menyediakan tempat sebagai tempat penampil. Seniman itu butuh tampil. Nah, enten sing enten sing nanggep saged tampil rutin itu insya Allah dengan sendirinya akan menghidupi seni-seni tradisi. Dan yang kedua, mempermudah izin. Nah, izin harus dipermudah. Kalau ningali di beberapa waktu komunikasi kalian anak muda itu ada beberapa izin yang memang berlapis izinnya. Tapi ini didadoske tunggal, insya Allah konco-konco gampang tampil dimanapun, insya Allah itu bisa menghidupi seni tradisi. Dan yang terakhir, perlu kurator seni kita. Nah, kurator seni itu yang bisa menyaring ini layak tampil, ini harus latihan dulu dan sebagainya, itu diperlukan. Memang seniman itu idealisme tinggi, tapi harus ada kuratornya. Nah, kalau sudah ada kuratornya, maka harus ada tempat tampil, itu harus berkelindang terus. Nah, ini Pulau, Kabupaten Bapak Hari dan Pak Sugeng dan Stanton, Bapak Dalang, Golkar, Pulau Ngaku ini tiap 3 bulan pasti ada tampilan seni. Kalau bulan Maret kemarin hadro. Nah, niki bulan Juni tanggal 6 benjing jaranan CTRW teng kantor Golkar. Kalau pengen 3 bulan setelah jaranan niki mangke ditunjuk mawon jemblung sing saged tampil teng kantor Golkar sinten. Nah, kalau berharap ada terus menghidupkan seni itu per 3 bulanan. Mungkin saged dibantu Pak Royo 3 bulanan. Golkar insya Allah tiap 3 bulan, Maret, Juni, September, dan Desember insya Allah terus bergantian. Nanti siapa yang tampil di sana insya Allah kita fasilitasi full di kantor Golkar. Itu Pak Kadis makin nyuwun bantuanipun izin-izin kalau tak WA panjenengan mawon izin-izin khusus untuk penampilan seni tradisi yang ini sekedik saking Partai Golkar untuk membantu menghidupkan atau mengurangi budaya Jawa sing enten ing Kabupaten Tulungagung. Ini kawan sing saged kula sampaikan kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Bapak Jairi, ini peluang besar untuk seniman budaya Tulungagung agar bisa eksis. Nanti Pak Jairi juga memfasilitasi, tentunya bekerja sama dengan pemerintah. Satu hal yang juga perlu saya sampaikan Pak Jairi juga Pak Kepala Dinas Jabatan Nyuwun Sewu, dengan seizinnya Bapak Hari saya mau menyampaikan satu hal, bahwasanya Lotus Garden dipersilakan dipakai untuk seni, budaya, dan religi. Tepuk tangan tuh untuk Pak Hari. Dan ini gratis, asal seizin Bapak Hari. Monggo mari sinten kang badhe medal sabdo para tim sepuh seniman budayawan, boten wonten nggih. Boten wonten, kalau boten wonten ini mau saya tutup sebelumnya saya
akan memberikan sebuah kesimpulan dulu bahwasanya memang seni tradisional juga seni jemblung itu memang harus dan wajib untuk kembali di permukaan agar dikembali oleh masyarakat, tentunya terutama untuk teman-teman dari kalangan milenial. Dan ini bukan saja tanggung jawab saya, ini tanggung jawab saya juga sebagai masyarakat, tanggung jawab teman-teman seniman budayawan, tanggung jawab bapak-bapak yang duduk di pemerintahan, juga tanggung jawab bapak-bapak yang ada di legislatif. Jadi monggo saya projo di saat sing kempel, di saat kondisi elek agar kesenian tradisional kembali modern. Dan saya juga mau mengutip sebuah pernyataan dari tokoh terkenal. Begini katanya, seseorang yang pernah melakukan kesalahan dan tidak pernah mau memperbaikinya berarti dia telah melakukan satu kesalahan lagi. Konfusius. Kita ini yang begitu menganaktirikan kesenian tradisional, bila kita tidak mau memperbaikinya, yakinlah kita berarti telah melakukan satu dua kesalahan lagi. Monggo sarung-sarung kita perbaiki. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa pahlawannya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah bangsanya, dan bangsa yang besar adalah bangsa yang mau dan mampu murni sekaligus menghargai karya-karya leluhurnya. Demikian dari saya Susun, ada salah kata mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kunjungan saya, terutama teristimewa saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada panjenenganipun Bapak Yuwono yang betul-betul memfasilitasi sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Tolong kami beliaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Sekali lagi Bapak Ibu tepuk tangan yang meriah untuk sarasehan budaya pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu jangan pulang dulu ya. Setelah ini ada wayang jemblung yang ada dalangnya juga nih Bapak ya. Iya, jadi Bapak Ibu ya boleh nih ya sambil mendengarkan gitu. Ada cemilan-cemilannya boleh banget loh Bapak Ibu. Kalau masih boleh banget silakan sekalian. Terima kasih untuk narasumber pada malam hari ini Bapak. Ya, Bapak Ibu nanti boleh banget buat request lagu. Kita kasih waktu nih ya kan. Kita kasih waktu sampai jam 11:30 loh Bapak Ibu ya. Boleh banget, monggo dipersilakan.